kelas 09 angkatan 11. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan observasi sebagai tugas dari aksi nyata. Dan pada kesempatan ini saya akan melaksanakan pra-observasi sebelum pelaksanaan observasi. Perkenalkan juga sebagai guru yang akan kami observasi adalah Bapak Selamat Supriyadi, guru bahasa Jepang di SMA Negeri 1 Kawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salman dan Sewu, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan observasi. Jadi nanti sebelum kegiatan observasi saya di kelas panjenengan kita akan ngobrol-ngobrol dulu. Nah, tujuan dari observasi ini agar saya akan mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Bapak laksanakan nanti. Kemudian tujuan dari pra-observasi sendiri ini sebagai kegiatan persiapan awal sehingga nanti ketika Bapak melaksanakan observasi di kelas dia lebih yakin, lebih siap dan lebih percaya. Jadi ada beberapa pertanyaan saya akan ajukan Pak ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan disampaikan Bapak nanti di kelas berapa? Jadi begini Bu, untuk tujuan pembelajaran saya karena tema kami nanti tentang salam sapaan, jadi tujuan pembelajarannya adalah memberikan pengetahuan ke siswa untuk tentang salam sapaan dalam bahasa Jepang. Itu tujuan pembelajarannya. Untuk memberikan materi tentang salam sapaan. Kemudian area pengembangan yang ingin disampaikan kepada siswa bagaimana nanti Pak rencananya? Nanti begini ya, rencana saya itu pada sesuai dengan tujuannya. Jadi pada area kognitif nanti kita berikan pemahaman kepada siswa mengenai salam sapaan dalam bahasa Jepang itu. Kalau siswa sudah paham, nanti kita teruskan ke psikomotornya. Siswa bisa mempraktekkan salam sapaan itu dalam kegiatan sehari-hari dalam bahasa Jepang dengan gurunya atau dengan temannya gitu, dalam bahasa Jepang. Untuk rancangan pembelajarannya bagaimana Pak? Ini jadi terkait dengan bagaimana model pembelajarannya, strategi pembelajaran yang ingin disampaikan, ataupun bisa jadi tentang media pembelajaran yang akan Pak sampaikan. Untuk rancangan pembelajaran saya merencanakan modelnya nanti ada dua. Yang pertama itu nanti dari klasika, yang kemudian nanti kita buat dengan strategi diferensiasi untuk pemahamannya Bu. Jadi kita buat kelompok juga di awal karena bahasa Jepang sebagai bahasa asing, itu nanti kalau langsung kita diskusi mesti belum paham anak-anak, untuk itu kita berikan klasika dulu di awal. Kemudian setelah itu kita bentuk kelompok, kemudian si anak nanti kita berikan materi yang berbeda sesuai dengan gaya belajar mereka Bu. Jadi diferensiasi yang dilakukan nanti yang mana Pak? Proses, konten atau program? Nanti ada prosesnya juga ada, yang diakhiri dengan produk. Kontennya juga ada, yang diakhiri dan konten itu tiga-tiganya dimasuk semuanya. Kemudian terkait dengan media pembelajarannya Pak? Untuk media pembelajarannya nanti saya siapkan yang pertama ada poster, ada kartu kosakata untuk siswa yang auditori. Kemudian nanti kita siapkan video pembelajaran juga, nanti kita link dari YouTube, ini kita ambil berikutnya untuk situ. Terus ini, lupa saya, terkait dengan model pembelajarannya menggunakan apa Pak kira-kira? PBL atau proyek atau bagaimana? Kalau untuk model pembelajarannya nanti kita pakai PBL ya. Itu lebih mudah dicerna anak, nanti anak kita tugas untuk membuat macam video tentang bagaimana cara mengaplikasikan salam dalam sehari-hari. Nah, terakhirnya kaitan dengan penilaian nih Pak. Rencananya nanti bagaimana Pak penilaiannya? Untuk penilaian di awal kita akan adakan penilaian secara untuk kognitifnya ya kita pakai kalau tapi cenderungan saya untuk penilaiannya nanti ke psikomotor ya Bu ya. Kalau psikomotor karena anak-anak praktek dari penilaiannya ya kita berikan ada unsur-unsur instrumen penilaian melalui instrumen baik yang penilaian kognitif maupun penilaian psikomotor. Baik, terima kasih nih Pak Samad. Jadi ini hal-hal yang nanti akan saya lihat nih dalam pembelajaran nanti. Nah, setelah ini nanti akan kita laksanakan
observasi di kelas. Pak Selamat mengajar di kelas berapa Pak? Kelas 11. Kelas 1. 11. Di jam berapa? Jam ketiga. Jam pembelajaran. Jadi waktu pembelajaran di kelas-kelas ini jam 3 saya akan datang di kelas Pak Selamat untuk melaksanakan observasi. Siap Bu, ya, akan kita siapkan. Nah, setelah kegiatan observasi nanti kita masih ada satu sesi lagi Pak, ada pasca observasi. Kita masih ngobrol. Iya, siap Bu, iya. Nah, kira-kira dari pembicaraan kita Pak, dari kegiatan observasi ini apa yang didapatkan Pak Selamat nih? Ini Bu ya, dengan observasi ini kan melatih saya untuk lebih mempersiapkan materi, mempersiapkan strategi, mempersiapkan asesmennya ya nanti pembelajaran. Jadi nanti pembelajaran dia Jadi siap gitu. dengan apa yang disiapkan. Baik, terima kasih Pak Selamat untuk sementara kegiatan observasi ini yang bisa saya sampaikan. Nanti jam 3 kita akan sama-sama ketemu lagi di kelas. Iya, terima kasih Bu. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai minasan, ohayou gozaimasu. Oke, desu ka? Terus, pelajaran hari ini mari kita awali anak-anak dengan doa. Mudah-mudahan nanti setelah berdoa pelajaran dapat dilaksanakan dengan lancar dalam paham pelajaran hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Ya anak-anak ya. Sekarang kita absen dulu. Nanti pada saat absen angkat tangan atau pakai emoji kalian masing-masing dengan menunjukkan ekspresi kalian. Paham ya? Oke. Ya, namanya udah Baretara, emoji kok tidak saya. Nanti pada saat saya absen diangkat emojinya. Oke. Oke, Janur Sang. Hai. Amel Sang. Hai. Hai. Fitri Sang. Hai. Nadia Sang. Hai. Hai. Alex Sang. Kenapa nangis? Sedih, Pak. Sedih. Oh, kamu sedih hari ini ya? Sedih, Pak. Loh, kenapa sedih? Enggak tahu. Oh, nggak tahu sedih. Oke. Nesia Sang. Nggak mood. Nah, seneng itu. Makasih. Ya. Oke anak-anak, terima kasih sudah bisa absen, oke ya. Sekarang kita lanjutkan pelajarannya. Pelajaran hari ini anak-anak kita akan belajar tentang salam sapaan, gitu ya. Salam sapaan dalam kehidupan sehari-hari bahasa Jepang. Tujuannya pembelajaran ini adalah nanti kalian anak-anak bisa mengucapkan salam dalam bahasa Jepang. Dan apabila kalian nanti ketemu dengan orang Jepang, kamu bisa mengucapkan salam itu dalam bahasa Jepang dengan ekspresi kalian, terutama itu ya. Biasanya kalau orang Indonesia ya kan bisa ngomong seperti orang Jepang juga, tapi ya gayanya itu ya yang kita pelajari nanti. Oke, itu tujuan pembelajaran hari ini anak-anak. Terus sekarang kita bentuk kelompok ya dalam pembelajaran nanti sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing seperti gaya belajar kalian belajar sebelumnya. Nanti kalian akan kita bentuk menjadi 3 kelompok ya. Nah, kelompok auditori sebelah sini, kemudian kelompok yang visualnya sebelah sini, kemudian yang tengah ini nanti yang dengan statis, gitu ya. Paham anak? Hai. Betul. Silakan sekarang bentuk kelompoknya. Jadi, materinya buat anak-anak yang auditori ya, belajar kalian auditori ini kita berikan materinya, nanti silakan dipelajari, dibaca, itu ada contoh percakapannya, nanti dilihat cara menjawabnya bagaimana. Yang di sini yang estetis kalian lihat di HP kalian, di HP kalian dilihat tentang pelajaran salam-salam dalam bahasa Jepang. Ini yang visual juga ya, ini yang visual juga nanti dilihat. Kemudian nanti akan kita mulai. Untuk anak-anak ini, silakan ya. Ini saya berikan contoh anak-anak percakapan dalam bahasa Jepang yang sudah dibuat oleh kakak-kakak kelas kalian dulu ya tahun kemarin.
Ini kalian bisa lihat contohnya yang visual ya, yang visual dari kita silakan, kemudian yang auditory dilihat itu nanti isinya sama ya, sama. Silakan boleh cek. Kemudian apa? Bisa. Kalau selamat malam, bahasa Jepangnya apa? Kalau selamat siang? Konnichiwa. Sudah nih. Terus yang sini, kalau sampai jumpa, bahasa Jepangnya apa? Oke. Kalau sampai jumpa besok? Oyasumi nasai. Oh ya, suminasai. Mata asta. Ya, mata asta. Kalau selamat bubuk atau selamat tidur apa sebelah sini? Konbanwa. Oh ya, sumi nasai. Kalau konbanwa itu selamat malam. Jangan lupa ya, dilihat lagi itu yang di bukunya. Ya, coba sekarang saya yakin kalian tadi sudah hafal semua. Sekarang coba kamu berdiri, berdiri sini. Ya, pakai maju. Ya, silakan. Binti-san, ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Konnichiwa. Konnichiwa. Konbanwa. Konbanwa. Hai, beri tepuk tangan untuk teman. Oke, sekarang kelompok sebelah sini, ya. Amel sama Ika, ayo. Ya, berdiri situ aja. Oke, berdiri situ aja. Oke. Berikan juga 3 salam. Kalau masalah boleh. Ya. Ida-san, ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Konnichiwa. Konnichiwa. Konbanwa. Konbanwa. Sudah, saya arigatou gozaimasu. Pinter ya, silakan. Beri tepuk tangan buat teman kalian. Sekarang kelompok kalian. Ya, kelompoknya sebelah sini. Ayo, Mas Rangga sama Fitri. Ya. Nah, silakan berdiri sama Fitri, berdiri. Ayo. Ya. Coba yang keras ya, Rangga. Ohayou gozaimasu. Pinter terus. Konnichiwa. Baik. Konbanwa. Baik, sudah siap. Beri tepuk tangan buat teman kalian. Ya. Bisa ya belajar itu. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak tentang pelajaran itu? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Gimana kalian belajar tentang salam-salam dalam bahasa Jepang? Perasaannya senang apa gembira? Apa sedih? Oke ya. Tuh, terima kasih untuk pembelajaran bahasa Jepang tentang salam sapaan kalian sudah bisa. Nah, sekarang gini, pelajaran ini kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya. Nanti akan masuk tema baru. Untuk itu pelajaran hari ini kita akhiri. Oke, anak-anak, terima kasih atas waktunya untuk kalian semuanya. Mari kita berdoa, kita akhiri pelajaran ini bersama-sama ya, dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing ya. Jadi Wari yo sekarang kita selesai. Arigatou gozaimasu. Terima kasih untuk waktunya. Arigatou gozaimasu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat kalian masing-masing. Baik. Jangan lupa dirapikan ya anak-anak ya tempatnya. Pak Selamat, tadi kan kita sudah melaksanakan mulai dari pra observasi, kemudian saya juga sudah masuk di kelas Pak Selamat melaksanakan observasi ya. Jadi pada saat ini nanti saya akan melaksanakan kegiatan atau kita ngobrol terkait dengan pasca observasi. Jadi tujuan dari pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Pak Selamat laksanakan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama,
bagaimana perasaan Bapak tadi ketika saya melaksanakan observasi di kelas? Awalnya gredeg sih, perasaan saya awalnya sangat sungguh gredeg. Soalnya apa ya, namanya diobservasi oleh kepala sekolah, jadi saya jadi agak canggung untuk mengajar. Namun demikian akhirnya lama-lama itu menjadi terbiasa. Nah, dan itu menjadi sebuah evaluasi bagi saya untuk pembelajaran saya ke depan. Saya yakin dengan itu pantau ini akan mempersiapkan mental saya nanti untuk pembelajaran lebih depan. Kemudian nih Pak, tadi kan area pengembangan yang ingin diterapkan di kelas kan sudah kita siapkan ya, nah observasi. Nah, sejauh mana area pengembangan yang sudah dilaksanakan Pak Slamet ketika pembelajaran? Iya Bu, jadi menurut saya sesuai dengan apa yang saya rencanakan tadi, meskipun ada beberapa kekurangan, misalnya seperti pada saat pembelajaran praktek tadi itu di anak misalnya ada tidak sesuai dengan apa yang saya rencanakan, karena anak lebih lebih nyaman dengan memilih kelompoknya sendiri tadi Bu. Kalau anak-anak saya kan setelah saya bentuk kelompoknya sesuai dengan gaya belajarnya, mereka itu bisa lebih mudah dalam memahami. Itu salah satu kekurangannya, yaitu tadi karena antara yang saya belajar auditori dengan saya bentuk anaknya ada yang campur gitu. Jadi itu kekurangan atau hambatan yang dialami Pak Slamet nih selama pembelajaran tadi. Iya, ini nggak sesuai dengan rencana yang sudah saya rencanakan gitu. Kemudian, nah kira-kira kenapa Pak itu bisa terjadi? Karena anak-anak gini Bu, permasalahan utamanya karena anak itu tidak semuanya gampang dikelompokkan, misalnya sesuai dengan anak. Rasa pertemanan anak-anak itu saya kalau nggak dengan kelompok dengan ini nggak mau, ada seperti itu, ada permasalahan seperti itu di antara anak-anak, sehingga sulit menyatukan hal itu. Namun demikian saya memahami konteks anak-anak ya, seperti itu. Oke, berarti terus ini rencana kedepannya bagaimana Pak untuk mengatasi hambatan atau kekurangan yang dialami selama pembelajaran tadi? Gitu. Nanti untuk rencana ke depan saya akan merubah beberapa gaya belajar saya, mungkin strategi saya, sehingga anak-anak lebih enjoy dengan kelompoknya atau kelompok yang saya bentuk, sesuai dengan tentunya sesuai dengan gaya belajarnya mereka masing-masing gitu. Mungkin nanti dengan model selain PPL atau mungkin dengan quantum learning, mungkin barangkali nanti anak-anak akan lebih nyaman. Luar biasa nih, jadi kita mudah-mudahan pendidiknya lebih baik gitu Pak dengan apa yang kita laksanakan. Terima kasih dari Pak Slamet. Jadi ini Pak ya, kita sudah melaksanakan mulai pras, kemudian observasi, pasca. Nah, menurut Pak Slamet apa manfaatnya dari kegiatan yang telah kita lakukan pada saat ini? Menurut saya banyak sekali manfaatnya, terutama mengevaluasi diri saya sendiri dari semua kekurangan saya menjadi lebih paham kegiatan bahwa saya harus bisa menerapkan pembelajaran itu sesuai dengan rencana gitu. Jadi tidak otodidak atau tidak tidak rencana gitu ya. Jadi sesuai aturan sesuai yang sudah saya rencanakan, biar nanti hasilnya lebih maksimal. Baik, terima kasih Pak Slamet ya. Kita sudah banyak ngobrol, jadi mudah-mudahan dengan pelaksanaan mulai pra-observasi, observasi dan pasca ini nanti pembelajaran berikutnya akan lebih baik dan lebih terencana, lebih maksimal untuk sesuai dengan kebutuhan. Jadi saya kira ini sampai ketemu lagi dengan kegiatan selanjutnya. Terima kasih sudah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih. Baik, demikian kegiatan observasi mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi yang telah kami lakukan. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Slamet dan kepada kita yang telah membantu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.